Indonesia memutuskan penyelenggaraan Pilkada 2020 tetap dilangsungkan meski dalam situasi pandemi COVID-19. Pemungutan suara yang akan digelar pada 9 Desember 2020 tinggal menghitung hari. Untuk penyelenggara pemilu, pemerintah dan DPR optimis Pilkada akan terselenggara dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Namun, catatan penyelenggara Pilkada mulai dari pendaftaran hingga kampanye pemilu masih banyak ditemukan pelanggaran dalam penerapan protokol kesehatan. Akankah pelaksanaan Pilkada dapat menjamin keselamatan masyarakat dari bahaya COVID-19? Peran Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara tentunya menjadi tolak ukur. Persiapan, sosialisasi, hingga himbauan dalam menerapkan protokol kesehatan harus dilakukan dengan serius untuk menjaga kredibilitas pemilu. Selamat siang pemirsa, pemilihan kepala daerah serentak 2020 tinggal 6 hari lagi. Warga yang tercatat dalam daftar pemilih tetap di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota akan melakukan pencoblosan Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang. Data Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menunjukkan jumlah warga yang namanya tercantum dalam DPT sebanyak 270 pemilihan di Pilkada serentak 2020 tercatat sebanyak 100.359.152 orang. Lebih dari 100 juta pemilih akan melakukan pencoblosan 298.939 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 309 kabupaten kota. Lantas bagaimana mekanisme pencoblosan pada tanggal 19 Desember mendatang? Kita akan membahasnya dalam Kubik Diskusi Publik dengan tema kredibilitas Pilkada di tengah pandemi, dan sudah ada 3 narasumber yang terhubung melalui virtual Zoom. Saya sapa satu persatu. Ibu Nafila Astri Suwaris, Komisioner KPU Kota Surabaya, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Dan juga ada Profesor Dr. Khairul Anwar Nidom, DRHMS, Ketua Riset dan Formulasi Vaksin Corona PNM. Assalamualaikum, selamat siang Prof. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak. Yang terakhir, Bapak Surokim Abdul Salam, Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura. Assalamualaikum, selamat siang Pak Surokim, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat siang, kabar baik. Oke, baik. Saya ke Bu Nafila terlebih dahulu. Pelaksanaan Pilkada kita ketahui ini tinggal 6 hari lagi. Kemudian pelaksanaan sendiri sejauh ini persiapannya sudah mencapai mana, Bu Nafila? Ya, tahapan yang sekarang dilakukan oleh penyelenggara, mulai kemarin kita sudah melakukan distribusi surat suara di 16 kecamatan, dilanjutkan hari ini di 15 kecamatan. Jadi surat suara sudah dilakukan ya 2 hari ini bertahap. Kemudian APD, untuk APD mayoritas memang sudah terdistribusi sampai di tingkat kelurahan. Kecuali ada beberapa item yang memang lelangnya terpusat, jadi kami masih menunggu dari KPU RI. Yang lainnya sudah terdistribusi baik formulir-formulir yang dibutuhkan ketika tanggal 9 Desember nanti. Lalu kegiatan lain ini ada persiapan pembersihan APK. Jadi nanti koordinasi dengan beberapa stakeholder terkait sebelum masa tenang agar APK itu sudah dibersihkan. Begitu Mbak. Oke, baik. Terkait teknis persiapan pemungutan suara, petugas dan fasilitas yang disiapkan tentunya juga harus terbebas dari COVID-19. Nah, sejauh mana langkah yang sudah disiapkan agar pemilih ini tidak takut datang ke TPS? Karena memang kita ketahui bahwa masyarakat untuk pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini cukup berbeda begitu. Gimana Bu dari KPU sendiri? Betul sekali. Jadi petugas kami sebanyak 46.600 nanti di 5.180 TPS se-Surabaya sudah melewati tahapan rapid test. Sudah, jadi kita kerjasama dengan salah satu namanya lembaga laboratorium gitu ya. Sudah dilakukan rapid test. Nah nanti untuk tanggal 9 Desember memang kali ini ada beberapa penyesuaian. Misalnya nanti kita sudah melakukan upaya sosialisasi sudah lama dibantu dengan Badan Ad Hoc KPU Surabaya, baik di tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Nanti tanggal 9 Desember, pemilih yang datang ke TPS
wajib memakai masker. Berikutnya nanti ada pengaturan di kursi tunggu. Lalu akan disediakan di masing-masing TPS itu bak cuci tangan. Jadi air mengalir, kemudian ada sabun, ada tisu, ada hand sanitizer. Lalu hal yang paling berbeda nanti pemilih akan dibekali sarung tangan sekali pakai. Nah itu nanti yang akan menghalangi media, jadi tidak ada satu benda pun yang akan digunakan bersama-sama antara pemilih dan penyelenggara. Sarung tangan sekali pakai ini nanti kemudian diberikan untuk alat coblos masih sama menggunakan paku. Kemudian nanti setiap berkala beberapa waktu antara rentang jam 7 sampai jam 13 akan dilakukan penyemprotan desinfektan secara berkala oleh petugas ketertiban. Nah, nanti untuk tinta yang memang dikhawatirkan beberapa pihak akan menjadi media penyebaran ya, karena dulu ketika pemilu atau pemilihan wali kota, gubernur, tinta itu dicelup bareng-bareng gitu ya. Nah, sekarang tidak lagi dicelup tapi ditetes. Gitu. Nanti juga di C pemberitahuan, formulir C pemberitahuan yang diberikan kepada pemilih paling lambat H-3 itu nanti ada pengaturan jam kedatangan. Sehingga untuk meminimalisir potensi pemilih datang bersama di satu waktu. Seperti itu Mbak kurang lebihnya. Oke, baik. Prof. Nidom, kalau melihat penjelasan dari KPU sendiri, ini bahwa memang disiapkan protokol kesehatan yang cukup ketat, tidak seperti biasanya memang sarung tangan satu persatu, kemudian tinta tidak dicelup bersama-sama, tapi diteteskan. Nah, mestinya mekanisme pencoblosan? Apakah yang dilakukan oleh penyelenggara saat ini sudah sesuai standar protokol kesehatan, Prof? Ya, saya melihat terutama dari aspek kesehatan ya, bahwa banyak pihak yang telah mengusulkan agar peristiwa pilkada ini dilakukan penundaan disebabkan karena risiko yang dihadapi oleh masyarakat itu tidak kecil. Karena ya tadi disampaikan oleh KPU Surabaya bahwa semua sudah dipersiapkan, tetapi kan kita tidak tahu persis virus itu ada di mana, kan gitu. Nah, mungkin perlu saya sampaikan bahwa penularan virus ini, tatkala virus itu menular dari satu orang ke orang lain, maka di orang lain itu akan mengalami perubahan. Demikian juga nanti akan loncat ke yang lain, itu mengalami perubahan. Jadi dari aspek kesehatan kami juga agak sedikit aneh, kenapa usulan-usulan penundaan untuk pilkada ini tidak direspon secara baik. Sementara kita bayangkan peristiwa Olimpiade dunia saja dengan tuan rumahnya Jepang yang sedemikian ketatnya itu ditunda karena memang risiko yang dihadapi oleh masyarakat tidak terlalu kecil. Jadi artinya bahwa apapun yang diusahakan, seketat apapun, itu bisa menimbulkan risiko. Nah, tetapi ini kan sudah menjadi keputusan nasional dan tidak mungkin akan dirubah lagi. Dan artinya bahwa penyelenggaraan pilkada ini menghadapi dua aspek sebetulnya, dua tantangan, yaitu aspek pelaksanaan dari proses peristiwa demokrasi, yang kedua dari aspek kesehatan, di mana dua-duanya ini menjadi suatu hal yang yang campur baur. Artinya bahwa ya nanti mungkin dari analis politik bisa menyampaikan bahwa jangan sampai bahwa COVID ini dijadikan alasan-alasan dari ketidakpuasan terhadap peristiwa politik ini. Jadi artinya kan bahwa kita sudah menyampaikan bahwa COVID ini menimbulkan suatu hal yang tidak bisa diprediksi, apalagi sekarang Indonesia sudah sekarang ini dalam keadaan posisi naik peristiwanya. Jadi artinya bahwa misalkan nanti ada salah satu istilahnya calon kemudian tidak puas karena ada sesuatu hal mungkin berkaitan dengan pelaksanaan masyarakat pemilihnya misalkan ini, terus kemudian protes dan sebagainya, sampai seberapa jauh itu dilakukan. Yang kedua, masyarakat sekarang punya hak, jadi memilih ini kan hak, sementara kewajiban adalah menjaga kesehatan. Jadi artinya hak itu bisa tidak dipakai oleh masyarakat karena dia mempertahankan kewajiban menjaga kesehatan.
Nah, seandainya karena masyarakat alasan COVID tidak datang ke TPS, kemudian anggap saja 0 orang yang datang. Nah, apa yang akan terjadi di TPS itu? Apakah mau dibatalkan atau mau ditunda? Dan sebagainya. Kemudian kita bayangkan, saya nggak tahu berapa banyak sekarang per TPS. Dengan pengetatan dan penjagaan jarak sedemikian rupa, maka apakah mungkin dari jam 7 sampai jam 1 itu selesai pelaksanaannya dengan orang-orang yang katakanlah tertib, tidak berdesal-desalan sesuai dengan skenario yang ada. Katakan tidak selesai sampai jam 1. Apakah ini mau ditunda besoknya? Atau dibatalkan orang yang datang karena memang ada aturan skenario tadi. Nah, ini kan yang perlu mendapat pertimbangan sesama. Nah, oleh karena itu kenapa dari teman-teman sektor kesehatan itu sejak awal sudah menyampaikan apa nggak sebaiknya ditunda pilkada ini, karena peristiwa ini sebetulnya bisa ditunggu sampai nanti COVID ini sudah reda. Nah, jadi sekali lagi kami kembali kepada peristiwa politik negara ini. Jadi ya apa boleh buat. Jadi karena saran-saran kami mungkin barangkali ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, ya sudah dilaksanakan. Tetapi kita melihat bahwa risiko sampai seberapa jauh nanti akan terjadinya klaster-klaster baru akibat pilkada ini. Itu, Mbak. Oke, baik. Pak Surokim mungkin bisa ditanggapi pernyataan dari Pak Nidom. Ya, tentu kita semua menjadi mafhum bahwa ada dua kepentingan yang harus disinkronkan. Apa yang disampaikan oleh Prof. itu apa yang disampaikan oleh Bu Nafila, kesimpulannya memang harus dilakukan sinkronisasi ya, bahwa memang dua itu hak dasar. Satu hak memilih, satu hak sehat. Nah, jadi bagaimana caranya kemudian dua hak ini bisa kita lakukan bersama-sama. Pemilu memenuhi hak memilih warga ini bisa terlaksana. Pemilu dalam konteks COVID-19, hak masyarakat sehat itu juga bisa terjamin. Saya pikir alasan pemerintah dan DPR kemarin menyetujui pelaksanaan pemilu kada serentak 9 Desember itu sebenarnya dalam kerangka itu. Karena itu jalan terbaik ya mendamaikan dua kepentingan itu, bagaimana pemilu bisa terselenggara dengan baik dan kemudian tidak menambah klaster baru dalam arti masyarakat safe untuk terpapar dari virus corona. Namun demikian tentu itu tidak mudah karena kita tidak punya pengalaman sebelumnya dan ini menjadi pengalaman pertama kita menyelenggarakan pemilu dalam konteks pandemi COVID. Sehingga apa tadi yang disampaikan oleh Mbak Nafila terkait dengan hal teknis menurut saya memang harus ada ya paling tidak sosialisasi yang lebih masif. Lalu yang paling penting itu ya peragaan ya, simulasi itu diusahakan lebih banyak sehingga kemudian masyarakat betul-betul tersosialisasi dalam rangka untuk campaign safe tadi itu. Karena ya betapapun apa yang dikhawatirkan oleh Prof. Nidom tadi itu ya patut kita waspadai juga karena berdasarkan hasil survei sampai sekarang itu masyarakat yang menganggap bahwa virus ini itu alami itu hanya 70%. Sementara yang lain juga masih menganggap virus ini buatan. Artinya banyak juga yang masih melihat hal yang tidak ilmiah di masyarakat kita terkait dengan COVID ini. Dan kecenderungan terbaru saat ini berdasarkan survei SSC akhir Oktober itu juga, masyarakat sepertinya sudah mulai jenuh terhadap COVID. Terbukti dengan prokes, kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan itu rendah ya. Dan pemakaian masker itu sekarang hanya mencapai 65%, sementara pemakaian hand sanitizer itu hanya 50,4%. Artinya masyarakat juga harus kembali diingatkan tentang pentingnya 3M itu yang berdasarkan hasil survei itu masih mengkhawatirkan separuh
orang yang bisa patuh dan mematuhi protokol kesehatan, padahal itu satu-satunya vaksin yang tersedia saat ini, memakai masker, menjaga jarak, dan kemudian memakai hand sanitizer. Tapi kesadaran masyarakat untuk memakai itu masih mengkhawatirkan. Saya memilih kata harap-harap cemas tadi, 60% dan 50% itu menurut saya apa yang dikhawatirkan oleh Prof. Nidon tadi masuk akal. Karena itu bagaimana Mbak Nafila merespon situasi ini sehingga kemudian apa yang disiapkan oleh KPU tadi itu betul-betul bisa berjalan ya sesuai dengan perencanaannya. Karena memang ini jumlah orang yang tidak sedikit ya. 2.100.000 pemilih Surabaya akan ke TPS, kalau dengan asumsi separuh pasti lebih dari 1 juta yang akan ke TPS, dan itu mengatur jumlah orang satu TPS maksimal 500 itu bukan sesuatu yang mudah dengan penjadwalan yang sudah ditentukan. Tentu kita semua berharap Poliswell bisa dilakukan antisipasi dan apa yang dikhawatirkan oleh Prof. Nidon, apa yang dimaui oleh teman-teman penyelenggara bisa dikompromikan sehingga hasilnya bisa sesuai dengan harapan kita semua. Itu Mbak Kathy. Iya, Pak Surokim, kalau tadi Pak Prof. Nidom sempat mengatakan bahwa ada hak pemilih dan juga kewajiban. Tapi yang ditakutkan adalah ketika misalnya masyarakat ini berpikiran bahwa seperti yang dikatakan Prof. Nidom, takut dengan COVID, sehingga ini akhirnya TPS ini tidak ada pemilihnya begitu. Dalam artian kosong, warga masyarakat ini takut untuk melakukan pencoblosan di TPS. Ini bagaimana secara pengamat politik sendiri melihatnya seperti apa? Untuk partisipasi politik ya, dalam situasi normal kita masih punya angka 50-60%. Itu dalam situasi normal. Dalam kondisi COVID, para ahli biasanya memprediksi ada decrease 20%. Jadi angka itu masih menurut saya masih optimis saya. Memang akan sulit mencapai 70% sebagaimana target teman-teman KPU. Tetapi ada budaya masyarakat timur kita, bergotong royongan, anut grup yuk, itu masih tinggi, sehingga prediksi saya memang angkanya bisa 40-50%. Dan itu pula yang membuat kenapa kemudian KPU harus bersungguh-sungguh ya untuk sosialisasi kembali kepada masyarakat dan voters kita, supaya kemudian urusan pertama tadi clear dulu. Safe and security itu clear dulu, sehingga kemudian orang tidak takut ke TPS. Jadi bagaimana caranya membuat TPS itu kembali menarik dan kemudian orang-orang bisa tidak takut datang ke TPS. Tentu dengan protokol kesehatan yang ketat tadi. Tapi berkaitan dengan partisipasi, saya pikir angkanya akan ada di kisaran 40-50%. Syukur-syukur kemudian KPU bisa punya ekstra usaha untuk sosialisasi sehingga angkanya bisa lebih dari itu, lebih bagus. Tapi prediksi saya kisaran yang moderatnya 45% itu sudah bagus untuk angka partisipasi dalam pemilu kondisi COVID-19 sekarang. Oke, baik. Prof. Nidom, kalau tadi Pak Surokim mengatakan 45-50% lah tingkat partisipasi, ini melihatnya seperti apa nih dari sisi kesehatan sendiri? Apakah memang benar mereka nantinya akan datang ke TPS dan menggunakan atau melakukan protokol kesehatan secara ketat dan memenuhi semua protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pihak KPU? Kalau dari kacamata Prof. Nidom sendiri, melihatnya seperti apa, Prof? Prof. Nidom bisa mendengar suara saya? Baik, saya kembali ke Pak Surokim. Pak Surokim, kalau Pak Prof. Nidom tadi mengatakan tantangan pelaksanaan ini, tantangan untuk Pilkada tanggal 9 Desember mendatang, ini ada dua, yaitu pelaksanaan dan juga pelaksanaan demokrasi dan juga kesehatan. Nah, Anda melihatnya bagaimana? Kalau tadi sudah dijelaskan panjang lebar bahwa memang protokol kesehatan tetap harus dijalankan dan tingkat partisipasi sendiri ini sekitar 45-50%. Anda yakin bahwa nantinya tanggal 9 Desember mendatang ini akan pilkada serentak ini akan sukses, khususnya Kota Surabaya. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, tentu akan banyak variabel ya.
kan banyak faktor yang mempengaruhi situasi ini, tapi memang konteks pandemi COVID ini memberi tekanan. Di mana-mana juga memberi tekanan seperti itu. Ada sih beberapa pengalaman negara lain yang kemudian justru pada saat pandemi COVID-19 ini angka partisipasinya meningkat. Seperti Korea atau beberapa negara yang lain itu punya kreasi ya. Seperti vote by mail itu kemudian meningkatkan tingkat partisipasi pemilih. Tapi di kita memang belum ada mekanisme vote by mail itu, sehingga harus datang ke TPS. Nah, ini problemnya. Jadi Korea itu bisa meningkat karena ada mekanisme vote yang lain, yaitu vote by post gitu ya. Jadi saya pikir ya kita semua tahu ya, masyarakat Indonesia ini agak unik ya. Kadang-kadang tidak terlalu rasional banget. Seperti tadi yang saya sampaikan tentang COVID aja yang menganggap itu sebagai buatan masih ada 20,4%. Jadi saya meyakini bahwa angka partisipasi itu tidak akan drop jauh. Memang saya mempunyai prediksi 45% tadi, tapi menurut saya itu sudah bagus dalam konteks pandemi COVID, karena ya bagaimanapun juga pergerakan pemilih rasional di Surabaya 27% itu juga sebagian besar sebenarnya masih menunggu kira-kira bagaimana keseriusan dari penyelenggara khususnya KPU untuk mengantisipasi prokes ini, protokol kesehatan ini, apakah betul-betul safe atau tidak, apakah mekanisme penyemprotan, disinfektan, pembuatan tadi itu antisipasi yang lain-lain yang memungkinkan pemutusan mata rantai COVID itu betul-betul dijalankan atau tidak, itu sebenarnya masih ada 27% yang sedang menunggu itu menjadi clear ya, menjadi safe atau tidak. Karena itu ya amat sangat tergantung dari keseriusan dari Mbak Nafila dan kawan-kawan, apakah bisa kemudian meyakinkan kepada pemilih untuk datang ke TPS. Tapi biasanya masyarakat timur, apalagi sekarang diberi liburan ya, libur untuk memilih, saya pikir 1 hari insya Allah lebih banyak yang akan bisa memanfaatkan itu. Hanya saja memang harapannya ini tidak membawa klaster baru, jadi safe gitu ya, aman gitu. Oke, baik. Mbak Nafila, tadi Prof. Nidom sebelum izin live ini memang mengatakan bahwa ada 2 tantangan bagi pihak penyelenggara Komisi Pemilihan Umum. Nah, yang satu adalah tantangan pelaksanaan demokrasi dan juga tantangan kesehatan. Yang ditakutkan adalah nantinya tanggal 9 Desember ini warga kota Surabaya justru takut untuk ke TPS, alias TPS-nya ini kosong. Langkah yang nantinya akan diambil, apakah ada strategi khusus dari KPU Kota Surabaya sendiri ketika menghadapi hal seperti ini? Ya, terima kasih. Tadi sudah diulang. Jadi berbagai macam upaya sosialisasi. Jadi kalau sebelumnya kita lebih mengutamakan sosialisasi kepada masyarakat tatap muka, dan itu masih bisa kita lakukan karena ada, sekalipun kita diperbolehkan peraturan KPU untuk mengadakan sosialisasi tatap muka secara langsung dengan batasan jumlah peserta. Sosialisasi paling banyak 50 orang di satu ruangan. Nah, itu yang kemudian masih berjalan di bulan ini terakhir, kita masifkan. Begitu pula dengan teman-teman badan ad hoc, baik di tingkat kecamatan dan kelurahan, melakukan strategi-strategi kreatif untuk sosialisasi ke masyarakat. Jadi tidak lagi mendatangkan masyarakat di satu tempat, tapi teman-teman badan ad hoc ini kemudian keliling, woro-woro mempromosikan bahwa nanti tanggal 9 Desember ini pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Termasuk selain keliling itu, teman-teman badan ad hoc juga membagikan brosur selebaran dan cukup efektif menarik perhatian masyarakat, karena yang sebelumnya kurang paham ya, dikira mungkin tanggal 9 pemungutan suara ini sama dengan pemilu sebelumnya. Tapi kemudian mereka tertarik bertanya kepada badan ad hoc kami, nanti apa bedanya tanggal 9 Desember dengan pemilu sebelumnya. Kemudian bisa dijelaskan apa saja perubahannya itu. Dan kami juga secara masif melakukan iklan, jadi iklan baik di media sosial milik KPU Surabaya maupun di beberapa media cetak elektronik tentang pemberitahuan protokol COVID pada tanggal 9 Desember 2020. Tadi ada yang terlupa bahwa nanti tanggal 9 Desember
Untuk pengukuran suhu tubuh itu juga dilakukan terhadap keseluruhan, jadi mulai dari petugas KPPS, saksi pasangan calon, petugas TPS, termasuk untuk pemilih. Nah, untuk pemilih nantinya, misalkan ada suhu di atas 37,3 derajat Celcius, maka tidak diperbolehkan masuk ke dalam lokasi TPS. Tapi kita sediakan bilik khusus. Bilik khusus nanti yang selebihnya tentang tata cara penggunaan sarung tangan, kemudian pencoblosan, sampai memasukkan surat suara ke dalam kotak itu akan dibantu oleh petugas di TPS. Begitu Mbak, saya pikir protokol kesehatan yang nanti akan diterapkan tanggal 9 Desember itu sudah dikoordinasikan secara nasional, baik oleh penyelenggara dalam hal ini adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP bersama dengan DPR RI Komisi 2, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan tentang protokol kesehatan yang memang menjadi salah satu konsekuensi logis apabila pemilihan serentak ini dilanjutkan sejak bulan Juni 2020. Oke, baik. Prof. Nidom, Ya. Tadi sempat Pak Suroki mengatakan bahwa tingkat partisipasi pemilih ini nanti tanggal 9 Desember 45% jika memang benar-benar protokol kesehatan ini diterapkan secara ketat begitu. Dan KPU tadi juga sudah menjelaskan bahwa sosialisasi sudah dilakukan, kemudian protokol kesehatan juga akan dilakukan secara ketat sendiri. Prof. Nidom melihatnya seperti apa? Apakah nantinya memang masyarakat ini datang ke TPS kemudian, ataukah nanti dengan presentase 45% ini akan menimbulkan klaster baru begitu COVID-19? Karena kalau kita lihat bahwa saat ini sendiri ini sudah ada beberapa wilayah yang juga kasus COVID-nya cukup tinggi. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu saya pernah diundang webinar begini. Ya, salah satunya adalah berbicara dengan Ketua KPU Pusat. Salah satunya saya mengusulkan agar ada semacam bilik suara yang mobile. Jadi mobil yang ada bilik suaranya. Jadi bukan orang masyarakat datang kepada TPS, tetapi mobil TPS itu yang datang kepada warga. Nah, dengan cara seperti itu, maka partisipasi bisa ditingkatkan. Kemudian yang kedua, dari aspek kesehatan bisa dijaga. Tetapi rupanya keputusannya tetap melakukan seperti pemilu-pemilu yang lalu dengan menggunakan orang berkumpul di satu titik dengan menggunakan protokol yang ketat. Jadi hampir semua di daerah, di tempat-tempat berkumpul itu selalu mengatakan bahwa akan menggunakan protokol yang ketat, kemudian pakai masker dan sebagainya. Tetapi nyatanya bahwa terjadi kebocoran-kebocoran dari peristiwa COVID ini, klaster-klaster terjadi kebocoran. Jadi permasalahan-permasalahan bahwa akan melakukan protokol ketat dan sebagai kesehatan prokes yang ketat dan sebagainya itu memang betul, itu adalah yang tertulis di aturan main di negara ini. Tetapi kedisiplinan kita semua sampai seberapa jauh menerjemahkan protokol ketat itu. Jadi apakah orang itu hanya mentaati karena perintah protokol ketat atau karena dia sadar bahwa dia harus mencegah virus itu. Nah, ini kan yang menjadi problematik, yang belum tentu bahwa edukasi ini sudah sampai di masyarakat. Itu yang kita khawatirkan. Sementara ini adalah pandemi dunia. Jangan sampai kita ini terjadi istilah kekopehan di dalam menghadapi pandemik ini karena kita ngotot terhadap satu peristiwa. Tapi oke lah. Saya tidak melihat persoalan-persoalan itu, ini sudah mau beberapa hari akan menjelang peristiwa itu. Tetapi apa yang perlu dijamin, apa yang akan ada jaminan dari KPU dan pemerintah kalau misalkan peristiwa ini tidak menimbulkan klaster baru. Apalagi tadi yang disampaikan oleh KPU, petugas hanya dicek dengan rapid test. Rapid test itu tidak mendeteksi virus, tapi mendeteksi seseorang pernah terinfeksi atau tidak. Kan itu. Jadi harusnya para petugas itu dicek dengan uji PCR untuk meyakinkan bahwa di dalam tubuh orang itu tidak ada virus sehingga pada waktu dia bertugas tidak memungkinkan menularkan virus. Tapi kalau cek rapid test itu adalah hanya untuk mengecek seseorang itu pernah terinfeksi atau tidak. Reaktif berarti di dalam tubuhnya ada antibodi. Non-reaktif berarti tidak ada antibodi. Tidak menjamin bahwa yang non-reaktif itu tidak ada
virus di dalam tubuhnya. Nah, seperti itu. Yang kedua, nanti kita lihat peristiwa yang kalau pengelompokan dari waktu ke waktu itu adalah pada waktu penghitungan suara. Itu mau dilakukan bagaimana? Mau terbuka atau tertutup? Biasanya orang pada asik itu melihat penghitungan suara. Nah, kemudian juga pada waktu pengumpulan dari TPS itu di dalam ruangan sudah mengenal norma normal apa tidak. Jadi aliran udara itu harus betul-betul diperhatikan dan sebagainya. Tapi saya yakin bahwa KPU sudah koordinasi dengan Satgas mungkin Kota Madia atau kabupaten di daerah Jawa Timur. Tetapi hal-hal yang begitu kadang-kadang terlupakan. Satu hal lagi, kalau petugas itu misalkan biasanya ngerokok. Kalau pemilu-pemilu yang lain, petugas itu sambil ngerokok, sambil melayani. Apakah ini ada seleksi bahwa petugas tidak akan merokok dan tidak akan membuka maskernya? Nah, seperti itu. Jadi ini adalah kesehatan pencegahan dan pengendalian kesehatan ini betul-betul harus diperhatikan setinggi mungkin, bahwa karena saat ini Indonesia menjadi sorotan dunia karena kita belum berhasil menurunkan kasus-kasus ini, jangan sampai nanti menimbulkan klaster-klaster baru. Nah, pada saat menimbulkan klaster baru, kita sudah disuguhkan oleh peristiwa akhir-akhir ini, dicari penanggung jawabnya terhadap pengumpulan orang itu. Nah, kalau sampai nanti ada klaster-klaster baru yang dari TPS itu, siapa yang mau bertanggung jawab? Karena ini virus itu tidak bisa terlihat oleh mata. Nah, itu Mbak yang saya melihatnya. Jadi saya pernah mengusulkan adalah mobile bilik suara, jadi seperti yang dilakukan di Malaysia, di beberapa negara-negara Amerika yang terlalu jauh dari atau melalui pos surat dan sebagainya. Nah, itu sehingga kontak langsung dengan antar orang itu tidak terjadi. Nah, kemudian nanti pada peristiwa berikutnya adalah terjadinya berjubel. Memang ada aturan dikasih jam. Tetapi kalau ada orang tidak mentaati jam tersebut, apa mau diusir pulang? Tapi pasti dia menggerobol di situ. Nah, ini kan yang ini. Nah, kemudian yang datang itu ada dua kemungkinan, yang dia membawa virus dan tidak membawa virus. Apakah ada seleksi? Misalkan yang tidak terkandung virus di dalam tubuhnya melakukan pencoblosan dulu, baru yang ada indikasi positif virusnya. Nah, ini kan kadang-kadang perlu ada modifikasi dan kreativitas pada waktu dilaksanakan nanti, sehingga tadi seperti teman kita dari Trunojoyo bahwa bagaimana mencapai aspek demokrasi dan aspek politik dan aspek kesehatan ini bisa berbarengan. Jadi itu yang tadi saya khawatirkan, bahwa ya syukurlah kalau berdasarkan survei masih tinggi, anggap aja tinggi 50%. Tapi kita harus ingat, di Indonesia itu orang kagetan dan orang lupaan. Jadi menjelang tanggal 9, kalau ada peristiwa yang mengganggu dari aspek kesehatan, itu bisa nggak datang semua ke TPS. Itu harus kita berdoa itu, mulai tanggal sekarang sampai tanggal 9, tidak ada peristiwa yang menggemparkan di Indonesia yang berkaitan dengan COVID. Kalau ada peristiwa yang menggemparkan, diwartakan di media massa, banyak akhirnya menyebabkan orang banyak tidak bisa datang ke dalam TPS itu karena takut. Tapi walaupun seminggu lagi lupa, misalkan begitu. Nah, itu Mbak, kira-kira Mbak, yang mungkin barangkali itu pandangan saya. Baik. Mbak Nafila, mungkin bisa ditanggapi jaminan dari KPU ini. Iya, kalau Kalau dari kami, langkah-langkah yang ditempuh itu adalah berupa langkah-langkah minimalisir penyebaran COVID ya. Jadi saya pikir tidak ada satupun pihak yang akan menjamin tertular atau tidak, tapi memang langkah yang kami tempuh adalah meminimalisir potensi penyebaran itu sendiri. Sehingga nanti ketika tanggal 9 itu semua pihak yang terlibat, tidak hanya pemilih tapi juga peserta, kemudian penyelenggara, stakeholder yang terkait bisa menjalankan tanggal 9 Desember ini sesuai hak maupun tugas masing-masing dengan aman dan sehat. Harapan kami semua seperti itu, karena kami sadar betul sebagai penyelenggara bahwa
nyawa manusia ini juga hal yang sangat utama. Berikutnya Prof. Nidom, tadi untuk di peraturan kami memang sudah diatur mengenai hak pilih bagi pasien COVID, dan kami sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Satgas COVID maupun Dinkes tentang penggunaan hak pilih. Jadi mereka tidak datang ke TPS, tapi petugas kami yang kemudian mendatangi lokasi-lokasi rujukan bagi pasien COVID, baik yang hasil rapidnya positif atau hasil rapidnya reaktif atau hasil swabnya positif, maupun yang isolasi mandiri di rumah. Nah, nanti mereka akan kami layani hak pilihnya di rumah masing-masing. Begitu. Oke, baik. Pak Surakim, kalau tadi Prof. Nidom mengusulkan bahwa 9 Desember itu seharusnya juga dilakukan kayak seperti kotak suara mobile, kemudian juga bilik suara, kotak suara yang seperti kotak pos gitu. Nah, ini apakah kalau kita lihat dari sisi kesehatan mungkin akan membantu untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19, tapi dari sisi akurasi untuk pemilihan suara sendiri melihatnya seperti apa, Pak Surakim? Apakah ini juga efektif begitu, bahwa tidak ada kecurangan? Ya, ide-ide seperti itu termasuk yang progresif ya di dalam penyelenggaraan pemilu kita untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih. Tetapi yang bisa diakomodasi melalui regulasi, dalam hal ini PKPU-nya Mbak Nabila dan kawan-kawan, itu kan tidak semuanya. Jadi by mail tidak ada, lalu yang bisa diadopsi hanya tadi untuk perlakuan voter khusus COVID, kemudian petugas menjemput itu. Dan bahkan alternatif untuk TPS keliling kan juga hanya sekadar ide saja. Saya belum tahu apakah itu masuk di dalam PKPU atau tidak. Yang sebenarnya tujuannya untuk meningkatkan angka partisipasi. Jadi pada intinya memang kita melalui pemilu langsung, belum bisa melalui pemilu media, apalagi online gitu, kita sepertinya belum memilih opsi itu. Jadi yang tersedia hanya pemilu langsung saja. Dalam hal ini TPS dan jemput bola untuk voters yang mendapat perlakuan khusus tadi. Jadi hanya tersedia dua alternatif itu. Kalaupun toh ada alternatif menambah tadi, TPS keliling tadi, saya kira juga waktunya sepertinya tidak akan cukup ya menyiapkan itu karena kita tinggal sepekan lagi. Jadi fakta dan realitas yang harus kita hadapi adalah bahwa TPS itu masih menjadi tempat pemungutan suara yang paling utama. Dan itu artinya di TPS itulah yang harus betul-betul dijaga untuk menyeimbangkan tadi itu antara kepentingan politik, hak politik memilih warga dan hak jaminan mendapatkan kesehatan sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Nidom tadi. Saya memang berharap dan berkali-kali menyampaikan agar kemudian simulasi ini terus dilakukan supaya kemudian nanti penyelenggara tahu detail kira-kira apakah yang tertulis di PKPU itu ketika dilaksanakan itu betul-betul ada celah atau tidak. Nah itu menurut saya pentingnya simulasi di sana. Dan kalau sejak awal warga sudah dilibatkan dalam konteks simulasi itu, insya Allah antisipasinya akan jauh lebih baik, Mbak Nabila, ketimbang kemudian tidak dilakukan simulasi. Saya mendengar memang akan ada simulasi, tapi sampai sejauh mana simulasi itu masif menjadi daya sosialisasi kepada pemilih, sehingga kemudian betul-betul pemilu kali ini bisa safe tadi, dua kepentingan yang sesungguhnya sulit dikompromikan itu akan bisa kita lakukan dengan baik. Ya, saya tetap memohon doa ya, karena ikhtiar memang sudah kita lakukan semuanya dan memang kadang-kadang ada kuasa di luar penyelenggara yang mungkin tidak dalam jangkauannya. Jadi pertolongan Allah SWT sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Prof. Nidom ya menjadi dukungan kita bersama ya, termasuk partisipasi tadi itu. Supaya kemudian orang tidak takut dan penyelenggara betul-betul bisa menjamin bahwa TPS kita itu TPS yang aman untuk tidak menambah klaster baru. Oke, baik. Pak
Rokim, kalau tadi kan memang dikatakan bahwa ini banyak berdoa tanggal 9 Desember kita tidak tahu. Tiba-tiba misalnya ini warga kota Surabaya ini tidak ada yang ke TPS seperti yang tadi saya tanyakan. Nah ini bagaimana? Kemudian Bu Nafila sendiri, apa yang nanti akan dilakukan KPU? Apakah ada strategi khusus begitu selain sosialisasi? Ketika misalnya memang TPS benar-benar kosong karena masyarakat sendiri ketakutan. Nanti ada penyebaran virus corona, karena memang kita tidak ketahui bahwa virus ini nyebarnya dari mana saja, begitu kan? Ya, insya Allah tidak. Saya pikir dalam sejarah perjalanan pemilu tidak ada pemilu di Indonesia yang kosong. Cuman angkanya yang mengkhawatirkan. Ya, silakan Mbak Nafila. Oke, Mbak Nafila mungkin. Terima kasih sudah kurang lebih dijawab Pak Surokim. Jadi saya pikir untuk partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab kami selaku penyelenggara, tapi juga tanggung jawab bersama, termasuk pasangan calon yang pasti punya konstituen, mereka pasti punya pendukung, dan memang belum pernah ada ya sejarah di Indonesia, termasuk di Surabaya, satu TPS kosong tidak ada pemilih sama sekali, memang belum pernah ada. Ya, tapi memang mungkin dalam kondisi pandemi saat ini, sosialisasi ketika kita terbatasi bertemu langsung dengan pemilih, maka cara-cara yang kami gunakan adalah melalui media daring, kemudian berkoordinasi secara efektif melalui media-media sosial sampai di tingkatan RT RW. Itu yang dilakukan teman-teman Badan Ad Hoc kami. Karena kita sadar penuh ya bahwa kerja-kerja KPU ini yang hanya anggotanya 5 orang, tidak bisa bekerja hanya berlima, tapi juga dibantu ribuan jumlah badan ad hoc di seluruh Surabaya. Itu yang kemudian kami lakukan dan koordinasikan dengan pihak paslon, kemudian dengan stakeholder terkait dalam hari ini juga peran pemerintah Kota Surabaya yang mendukung penuh terhadap pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan 2020 kali ini. Oke, baik. Prof. Nidom, pesan dong kepada masyarakat, khususnya warga Kota Surabaya, agar tanggal 9 Desember ini tidak takut. Dan apa yang ketakutan yang dikatakan tadi Prof. Nidom 9 Desember kosong TPS-nya ini tidak terjadi begitu Prof. Kemudian nanti juga disusul oleh Pak Surokim dan terakhir oleh KPU Kota Surabaya Ibu Nafila. Prof. Nidom silakan. Ya, jadi memang virus ini kan belum ada obat dan vaksin. Jadi memang tidak ada cara pencegahan apapun terhadap infeksi COVID ini, kecuali kita melakukan disiplin terhadap apa-apa yang menyebabkan virus ini menular, baik itu kita ketularan maupun kita menjadi sumber penular. Itu saja yang bisa dilakukan. Jadi pertama bahwa kalau pergi ke bilik suara jangan lupa pakai masker. Nah, masker itu jangan asal masker. Jadi nanti kaos dalam dipakai masker. Jadi kaos ini jadi memang susahnya di Indonesia ini belum ada masker standar. Itu yang saya himbau terus-menerus. Di mana masker standar itu besarnya pori-porinya tidak boleh lebih dari 0,5 mikron. Jadi kenapa Jepang itu sebegitu landai ya di dalam aspek COVID ini? Karena pertama masyarakatnya disiplin memakai masker, yang kedua maskernya terstandar. Coba kalau kita lihat sekarang di Indonesia ini, setiap pejabat memakai masker yang berbeda-beda. Nah, kemudian masyarakat mau mengikuti masker yang mana? Sementara masker yang standar tidak ada. Hanya kuncinya sebetulnya cuma itu. Yang kedua, jadi pada waktu masuk ke dalam bilik suara itu katakanlah emosi atau apa. Kadang-kadang kan tiap orang kan pasti membela paslonnya ini dan kadang-kadang terpengaruh. Nah, itu jangan terdorong seperti pada waktu tidak ada COVID. Yang saya melihat itu kadang-kadang, ya bagaimanapun saya pernah jadi petugas petugas TPS itu. Jadi kadang-kadang pada waktu penghitungan itu bagaimanapun orang itu akan tertarik untuk melihat berdorong-dorongan, menempel dan sebagainya. Barangkali mungkin TPS itu perlulah memakai sound yang keras gitu supaya tidak orang itu mendekat melihat tulisan itu. Jadi kuncinya cuma di situ. Nah, kemudian istilahnya tidak perlu ngobrol dan sebagainya. Yang merokok jangan merokok dulu lah, nanti sampai di rumah. Kemudian mungkin tadi dari KPU juga sudah memberikan jadwal, kan begitu ada jamnya. Nah, itu ditaati begitu. Nah,
teman-teman TPS juga mentaati, jangan sampai karena ada yang mau mencoblos temennya terus diajak ngobrol, yang belakangnya nggak bisa masuk, kan begitu. Jadi ada kadang-kadang itu adalah habitat atau perilaku dari masyarakat kita. Jadi kuncinya adalah kedisiplinan kita. Saat ini menghadapi COVID tidak ada kata lain kecuali disiplin. 3M, katanya pesan ibu itu kan begitu. 3M, jadi pakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Sementara pemerintah adalah pesan ayah, kan begitu. Testing, tracing, dan treatment, kan gitu. Jadi saya terus terang agak mengkritik tadi petugas kok hanya di rapid test. Sementara rapid test itu hanya untuk mengetahui petugas itu pernah terinfeksi atau tidak. Nah, apakah petugas itu nanti pada waktu hari hanya membawa virus, itu harusnya diuji dengan swab PCR. Nah, itu yang sebetulnya perlu disampaikan. Jadi petugas tidak menjadi sumber penular sudah, karena sudah dites dengan tes PCR. Nah, itu Mbak kira-kira, ya mudah-mudahan lah. Ini kan peristiwa juga penting untuk peristiwa kenegaraan, kan begitu. Tetapi virus ini juga sunatullah, kita tidak bisa melihat apa-apa terhadap virus ini kecuali kita juga melakukan kompromi-kompromi dengan virus ini. Begitu Mbak kira-kira. Terima kasih. Kemudian Pak Surokim, pesan kepada masyarakat? Ya, pemilu kali ini pasti akan menjadi pemilu bersejarah dan akan menjadi pengalaman penting bagi semua pihak, ya, penyelenggara, kontestan, masyarakat, karena itu tidak ada jalan lain kecuali ya semangat untuk saling menguatkan. Saya tahu teman-teman KPU sudah berusaha mati-matian untuk ini ya, asalkan kelihatan kerja keras, saya pikir masyarakat akan terdorong untuk bisa membantu, khususnya terkait dengan partisipasi tadi. Jadi mengatur TPS 500 orang, taruhlah 350 orang yang hadir, itu memang bukan persoalan mudah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Nino. Dan saya percaya dengan kesungguhan, apalagi juga TPS sudah punya pengalaman untuk itu, semoga saja harapan saya memang semua itu bisa didamaikan, semua itu bisa dikompromikan, sehingga hak politik dan hak kesehatan tadi itu bisa berjalan sinkron, baik, dan tentu saja semoga pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa datang kepada kita. Pemilu kita kali ini akan menciptakan secara positif dan bukan justru menciptakan secara kelam untuk demokrasi kita. Baik, selanjutnya Bu Nafila. Himbauan dan pesan kepada masyarakat, Bu. Kepada pemilih gitu ya, pemilih warga Kota Surabaya yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, ayo datang ke TPS tanggal 9 Desember, dipastikan untuk mematuhi protokol kesehatan sejak dari rumah gitu ya. Jadi penggunaan masker, kemudian jaga jarak, tidak berjubel, karena kepentingan pemilu ini atau pemilu kada atau pilkada kali ini adalah kepentingan kita bersama, bukan hanya kami selaku penyelenggara, tapi kami sebagai pelayan hak konstitusional dari warga Kota Surabaya. Jadi di TPS nanti sudah ada protokol kesehatan, maka dari itu kami himbau adalah warga Kota Surabaya juga memenuhi protokol kesehatan itu sendiri. Saya pikir itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Nafila, kemudian juga Prof. Nidom dan Pak Surokim telah bergabung bersama kami di Kubik Diskusi Publik dengan tema kredibilitas pilkada di tengah pandemi. Pemirsa, terima kasih setelah menyaksikan Kubik siang hari ini, dan jangan lupa tanggal 9 Desember gunakan hak suara Anda, datang ke TPS dengan disiplin protokol kesehatan. Saya Catherine Ellison pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.